Selamat pagi kelas 6B, apa kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan lanjut di pembelajaran kita tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1, Muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama itu vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama membela diri, yang kedua spora, yang ketiga akar tinggal atau rizom, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, 6 umbi akar, ketujuh geragi atau stolon, 8 tunas, ke-9 tunas adventif. Selanjutnya itu vegetatif buatan. Vegetatif buatan dibagi menjadi 5 macam atau 5 bagian. Yang pertama itu mencangkok, yang kedua okulasi atau menempel, yang ketiga sambung atau menyenten, yang keempat setek, yang kelima runduk. Satu persatu bagian dari proses perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang pertama itu ada membelah diri. Membelah diri adalah tumbuhan ini memperoleh keturunan dengan membelah sel tubuhnya menjadi dua bagian. Masing-masing bagian akan muncul menjadi individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang membelah diri ini adalah ganggang hijau. Yang kedua, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi seperti biji, yaitu untuk memperbanyak tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini ada jamur, lumut, dan juga paku. Yang ketiga, akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang berbuku-buku dan tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya itu ada kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan begonia. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung menjadi umbi yang berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang itu ada kentang, talas, dan bengkoang. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika ditanam. Contohnya itu ada wortel, lobak, dan bunga dahlia. Yang ketujuh, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang lunak yang merambat di atas permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas. Jika menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon itu ada rumput teki, antanan, semangi, dan arbei. Yang ketujuh, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induknya. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu ada bambu, pisang, dan tebu.
Yang kesembilan, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti pada bagian daun, contohnya itu ada cocor bebek dan bunga begonia. Dan tumbuhan yang tunasnya muncul di akar itu ada cemara, sukun, kersen, dan kesemek. Selanjutnya itu ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok. Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah sehingga tumbuh akar pada bagian tersebut dan batang siap ditanam. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, ada langkah-langkah cara mencangkok. Nah, perhatikan ada contoh tanaman yang bisa dicangkok itu ada mangga, ada bunga mawar, dan juga jambu air. Yang kedua, okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Perhatikan gambar di bawah ini, cara okulasi atau menempel itu ada 4 langkahnya ya. Nah, contoh tumbuhan yang bisa diokulasi itu ada durian, mangga, rambutan, dan jeruk. Yang ketiga, sambung atau mengenten. Menyambung dilakukan dengan menyambungkan batang atas dengan batang bawah tumbuhan yang sejenis. Tumbuhan yang disambung biasanya memiliki sifat-sifat unggul. Perhatikan ini contoh cara mengenten. Nah, contoh tumbuhan yang bisa disambung atau mengenten ada rambutan, ada mangga, dan juga durian. Yang keempat, setek. Setek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang atau daun. Setek batang seperti singkong, tebu, anggur, dan mawar. Sedangkan setek daun seperti cocor bebek dan begonia. Ini juga ada contoh cara orang setek batang ya. Yang kelima itu runduk. Merunduk dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang lunak tumbuhan ke dalam tanah, tetapi ujungnya di atas tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dirunduk itu ada bunga anyelir, anggur, dan juga bunga melati.